Jadi kita siang ini acaranya adalah konferensi pers dan selamatan. Biasa kalau kita mau bikin acara ada selamatan. Tuh. Jadi ini kita selamatan dulu, guys. Jadi nanti yang dipandu oleh Pak Dwi. Langsung aja lah. Monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara saya sekalian, kita semuanya, marilah kita sanjungkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah acara yang akan kita laksanakan di waktu-waktu mendatang, Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, kita selalu mengharapkan sehingga segala kemurahan dapat membahagiakan kita dan mensejahterakan semuanya yang terlibat dalam mata ini. Seandainya kita sebagai manusia biasa terdapat khilaf, keliru, kita mau untuk diampuni, dan itu kita akui bahwa kita sebagai manusia biasa untuk tidak pelan-pelan dari kira atau salah atau yang sebenarnya tidak sengaja. Marilah kita menuju ke alam sepi, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma firil mu'minin wal muslimin al ahya'i ya hajar hajar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa fiyatan fi jasad wa ziyadatan wa barakatan. Allahumma rizqan wasi'an bila ta'bin wa la sakit innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jibni rizqan wasi'an bila ta'bin wa la sakit innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jibni rizqan wasi'an bila ta'bin wa la sakit innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Insya Allah kalau kita terus doa kita, insya Allah dan pasti dikabul. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dwi. Nah ini langsung kita mau potong tumpeng. Jadi tumpeng ini pertama akan kita berikan 3 unsur dalam pasangan, yaitu unsur birokrasi. Dalam hal ini nanti kita potong untuk bubur, sama 1 untuk teman pers karena itu sebagai teman kita, untuk corong kita untuk ke publik, juga nanti 1 perwakilan dari tenan. Yuk main diulangi jadul ya, kita potong teman, habis itu konferensi pers dulu ya. Teman-teman kalau mau maem nanti silahkan, mau minum silahkan, nanti kita ngobrolnya enak, santai aja, wedangnya untuk digowo. Iya. Boleh center tulisan. Nek keyakinan saya itu pucuknya orang itu dinggo. Pucuk itu di cuma dibuka. Dilarung. Awake dhewe pinggire mon nggih. Ya, Jangan dipotong pikir.
diamankan. Oh, Kecil aja, tidak. diamankan sih. Wis engko di diamankan dulu. Iya. Lauknya Di komplit ambil lawan sedikit sih. dikai lauk Iya, sini. Oh iya. Komplit di semuanya sedikit. Timun. Timun. ini diamankan dulu. Diamankan. Oh, Mas Dwi mau jadi lagi. Pak Om. oh, ya. Sirah no ya. Wah, iya. Nah. Ya butuh aku. Simpo. Nun sewu ber. Ya selamat ya. Mas Kevin ampun. Mas Kevin klotroke. Di tengah monggo. Di tengah aja, Pak. Di tengah biar kelihatan backgroundnya. Biar bajunya kelihatan. Kendelinya teh kok ini. Mangke ulame pejabat. Satu dua. Perwakilan tenan sekalian. Matur nuwun. Mas Ari Bepras ki wartawan senior. Mas. Pak Anto, kowe sing wong lawas. Mas Ari apa Pak Anto? Pak Anto itu yang sejak pertama itu ngikuti kami. Pak Anto itu follower. Pak Anto. Ya Pak Anto follower pasar kangen nih. Yo. Saya potretin sini, Pak. Kita foto nih. Ya Pak Anto. Pak Anto ki saksi loro-lopone pasar kangen. Ayo mantap. Sini dipotretke Pak Anto, dipotretke. Kok dipotretke? Ini, Pak. Mau Pak Anto. Pak Anto mewakili yang senior. Mas Pras nanti mewakili anak muda. Pak Anto ini wah sahabat pertama pasar kangen Pianane ini saksinya ini loro-loro pasar kangen. Yo mulai urunan, mulai macam-macam. Yes. Sip. Matur suwun Pak Anto. Nggih. Nuwun bantuane kencang-kencang nggih. Amin. Tenan diwakili sapa iki? Pak Kiting. Ting. Ini fasilitator soal pengairan ya ini. Soal minum makan. Dari sebelah mana? Tokennya cepoting. Ini Ting. Ini sekarang ya. Apa? Sip. Oke. Matur nuwun. Oke, Dereng. Matur nuwun, Pak. Nggih, sip. Mari sehat selamat. Ayo. Nggih, monggo kalau mau dahar nanti sambil ngobrol santai, kalau mau minum mau ini monggo. Ya, wis ya. Untuk yang fresh kan? Monggo Mas Dwi. Iki dianu bae, Oke, ini kalau sana nih Pak. di share bae. Untungnya diputar-putar. Maaf. Sermi ya, Wet. Sermi ya. Ya, selamat siang. Jadi kita siang ini akan mengadakan konferensi pers untuk teman-teman mohon bantuannya bahwa nanti tanggal 18 sampai 27 kita akan mengadakan event yang disebut dengan Pasar Kangen. Untuk itu di sini ada Bu Purwanti yang sebagai Kepala Taman Budaya untuk mengawalinya. Monggo Bu.
Jenur Sewu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Ong dan tim, teman-teman rekan media, terima kasih hadirnya pada siang hari ini dalam rangka konferensi pers persiapan penyelenggaraan Pasar Kangen di 2022. Kita wajib bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah karena Pasar Kangen di tahun 2022 ini kita boleh dan sudah diizinkan untuk luring kembali, dan ini adalah merupakan satu kebahagiaan untuk teman-teman yang memang selama 16 kali kegiatan Pasar Kangen, walaupun secara tahun 2020 dan 2021 memang tidak bisa diselenggarakan secara luring, namun teman-teman Taman Budaya sudah berusaha untuk kegiatan itu bisa dilaksanakan secara daring. Nah, untuk tahun ini memang ini seluruh komplek Taman Budaya penuh. Jadi ini mungkin targetnya lebih dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena pada tahun ini ada sejumlah 177 lapak untuk kuliner, kemudian ada 108 itu untuk kerajinan dan barang antik. Sehingga harapan kami dari Taman Budaya ini dapat memberikan dengan tema kumandangi pasar ora cucul ora ngepul. Nah, ini merupakan salah satu sisi ketahanan pangan, dan yang ora cucul ini adalah upaya untuk bisa menaikkan ekonomi dan mensejahterakan. Kemudian di Pasar Kangen ini memang sangat luar biasa antusiasme dari masyarakat yang mendaftar dari sekitar 1.200 atau 1.300, sehingga yang melalui lolos kurasi itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan, dan ini adalah merupakan keriuhan kemeriahan yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan untuk teman-teman tenan yang memang sudah lolos seleksi pada tahun ini. Harapan kami untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, nanti setiap selesai kegiatan akan kita lakukan evaluasi sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang akan semakin lebih baik lagi. Jadi nanti saya juga mohon masukan dari teman-teman media kaitannya dengan penyelenggaraan Pasar Kangen. Kami mohon masukan sehingga akan terjalin komunikasi yang baik dari teman-teman media, dari Taman Budaya selaku penanggung jawab, kemudian dari Mas Om selaku pelaksana teknis di lapangan. Jadi penyelenggaraan kegiatan ini didanai oleh dana istimewa Dinas Budayaan melalui Taman Budaya Yogyakarta. Mungkin nanti untuk secara teknis besarannya dan teknis-teknis yang lainnya ini akan disampaikan langsung oleh Mas Om. Itu mungkin dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki suaranya cetara ya? Jadi gini, kita sudah membagikan siaran pers. Kalau nanti mau soft copy bisa ya, Maya? Kalau mau soft copy nanti bisa di copy. Jadi saya kira di sini sudah lumayan rinci kami menuliskan. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja. Nanti lebih menariknya kalau ada tanya jawab. Jadi bagaimana konsep Pasar Kangen, sejak kapan Pasar Kangen itu saya kira di sini ada semuanya. Nah, cuma saya ingin yang kurang itu saya ingin menambahkan bahwa yang membedakan dengan Pasar Kangen yang lain di sini lebih banyak, bukan lebih banyak. Kita akan mengadakan beberapa workshop. Di workshop untuk kerajinan, workshop untuk memasak. Saya kira tambahan-tambahannya itu. Nah, kenapa workshop? Karena kita sebenarnya Pasar Kangen itu basicnya, dasarnya adalah pendidikan. Jadi unsurnya edukasi, bukan soal dodolane. Nek dodolan itu mesti payu lah. Wong wis rame sudah sekian lama. Tapi bagaimana kita membuat sebuah event yang punya dasar mendidik gitu. Nah, diantaranya workshop itu nanti kita beri judul pasaran. Kalau seperti pada saat kita masih kecil itu kan dolanan pasaran itu loh, masak-masakan kayak gitu lah. Kita ingin mengulangi lagi ingatan-ingatan itu pada
anak-anak kita atau pada masyarakat. Yang lebih menarik, yang menarik lagi nanti kita akan ada workshop untuk anak-anak PAUD dan TK. Itu dalam bentuk workshopnya itu bikin panganan. Karena kenapa seperti itu? Supaya anak-anak ini orang tua panganan ini caranya bikin panganan. Minimal anak-anak ini nanti kita ajari goreng, misalkan bikin gedang goreng, semua sudah kita siapkan, mereka belajar menggoreng. Perkara gosong, perkara ramatan itu soal lain, tapi bagaimana anak-anak ini punya pengalaman goreng yang itu sudah jarang. Saya yakin pasti orang tua tidak pernah, banyak yang tidak pernah mengajarkan anaknya untuk ikut goreng kayak gitu. Nah di sini nanti ada workshop semacam itu, juga ada workshop bikin kerajinan ini belara, apa itu Pak namanya apa? Anyam belara. Seperti itu nanti ada juga workshop bikin wingko. Jadi nanti ada beberapa workshop yang selama ini masih kita input data-datanya, ada beberapa workshop. Nah saya kira workshop ini menjadi penting karena di samping orang itu jajan juga ada unsur pembelajaran. Mungkin Pak Tejo nanti stand badut ya Pak, nah itu caranya jadi badut di kepil, mungkin bisa langsung. Jadi pasar kangen ini intinya adalah interaksi antara penonton dan penyaji. Penyaji ini bisa workshop, bisa penjual, untuk nyang-nyangan. Jadi interaksi antar manusianya. Maka di sini kenapa kita bikin judul Kumandange Pasar? Nek siapa ini namanya? Sing Ronggo Wasito itu kan pasar ilang kumandange. Nah sekarang kita setelah pandemi 2 tahun ini, maka pasar ojo hilang kumandange, maka pasar harus berkumandang lagi. Jadi supaya pasar itu berkumandang lagi, artinya ada roda ekonomi itu akan jalan. Itu. Nah orang cucul, orang ngebul, saya kira ini ya wis pasar berkumandang, dan ini katakanlah kalau pasca pandemi kok belum, tapi kita harus bekerja supaya dapur kita ngebul. Nek orang nyambut gawe turu terus wae ya wis yo ora ngebul gitu. Nah, saya kira pasar kangen sebagai media kreativitas, media usaha, media pembelajaran secara bersama. Jadi pasar kangen bukan hanya milik Taman Budaya, bukan milik pemerintah, bukan milik saya. Kebetulan suruh mengkoordinasi, ya saya koordinasikan. Artinya pasar kangen merupakan media kita bersama untuk belajar bersama, untuk bertemu, untuk bertoleransi, saling tanya, saling cari menambah informasi dan pengetahuan. Itu. Nah, yang kita khawatirkan 2 tahun prei pasti meludak. Ini nanti juga semua dari baik tenan maupun siapapun juga ikut secara bersama untuk ikut mengamankan atau apa seperti macam itu. Kami sudah berhubungan dengan sektor kepolisian, tadi saya sudah ke sana untuk semuanya agar semuanya aman gitu. Jadi saya kira saya di situ dulu, ben menarik ini kita tanya jawab, karena saya kira di sini semua sudah lumayan lengkap lah. Siapa tahu teman-teman saya kira lebih kritis untuk melihat event ini. Monggo, matur suwun. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, mungkin ada tambahan di kegiatan pasar kangen, memang ada gelaran seni ya. Tiap harinya ada gelaran seni dari 50 paket itu terdiri dari kiriman dari kabupaten dan kota yang ada di ini. Hingga setiap hari memang ada gelaran seni tradisi. Nah, itu tambahan dari saya. Monggo, monggo kalau ada pertanyaan. Yuk. Halo, mungkin menarik ini di sini kan dituliskan tidak diperkenankan menggunakan bahan styrofoam atau mungkin mengembalikan alam lagi, ini boleh diterangin lebih jauh Pak terkait gerakan ini, karena cukup menarik juga karena isu-isu keberlanjutan alam belakangan ini. Terima kasih Pak. Langsung atau ada lagi ya?
Ya. Mas Ari. Selamat siang. Yang saya tanyakan adalah apakah ini masih berpegang pada makanan tradisional? Itu satu. Kedua, dari tahun ke tahun ini kan udah kesekian gitu. Apakah ada semacam sertifikasi dari Pasar Kangen bahwa yang berpameran dari sini adalah jebolan Pasar Kangen atau itu jaminan mutunya Pasar Kangen gitu. Jadi begitu mereka keluar, begitu mereka akan pameran gitu, itu mereka udah punya semacam sertifikasi gitu. Di jaminan sekolah Pasar Kangen ini mesti enak gitu. Mungkin soalnya saya lihat gini ada beberapa kasus ketika mereka yang dari Pasar Kangen ini ke pameran tempat lain, itu kenapa nggak ini kenapa nggak serami gabung, kenapa nggak itu kan sebenarnya bisa daya tarik, itu juga bisa ditaruh di warung-warung mereka atau tempat mereka yang di tempat masing-masing itu. Aku harus ke sini. Terus itu ketiga, saya sih pengen gini, jadi nggak berhenti sampai di sini. Jadi ketika mereka pulang ke tempatnya masing-masing itu mereka terus ada tulisannya bahwa saya sate kere di jalan apa gitu. Jadi begitu rampung, kita aku pengen makan sate kere yang di sana. Gitu. Itu sementara itu dulu Pak Asal. Iya Pak Yusuf. Jadi ini kalau soal styrofoam sebenarnya Pasar Kangen ini unsur edukasinya lumayan banyak. Artinya kita juga bagaimana mengajarkan tentang lingkungan. Terutama styrofoam yang baru bisa kita seleksi supaya tidak menggunakan, karena kita tahu styrofoam akan berbahaya kalau dipakai untuk lemek untuk makan. Itu kami sudah, bahkan dulu saya pernah mengusir karena udah aturannya SOP-nya ada, ning tetep ngeyel nganggo styrofoam ya wis. Kowe nek sing nganggo kowe mulai bae. Karena apa? Yang di belakang sing ada, dan ini akeh banget. Sekarang pendaftar tuh 1.300, sing ditompo 277. Nah, sing duwe 1.000 luwih wong kok. Nah, artinya kalau nggak manut ya wis, kowe cabut, ono sing ganti loh. Itu. Kalau soal plastik ini yang masih sulit. Tapi minimal kami sudah juga menginformasikan bahwa plastik yang itu loh, yang hitam sing amonia itu bisa tidak. Karena juga sekarang kan ada plastik yang berbahan ketela itu apa jenisnya kayak itu ada yang bisa larut. Plastik masih sulit. Tapi kebanyakan sekarang teman-teman itu sudah tidak menggunakan gelas yang plastik, tapi sudah paper cup dan paper bag, sudah yang berbahan kertas yang sudah bisa didaur ulang. Jadi ada unsur itunya, dan juga masing-masing tenan kita harapkan harus mempunyai trash bag supaya gini konsepnya, kowe mau teko resik mulai ya kudu resik. Artinya mereka juga harus bisa memikirkan bagaimana lingkungan itu bersih. Ya, meskipun belum bisa 100% lah, tapi ada unsur buanglah sampah pada tempatnya. Nanti di mana-mana akan kita banyak tulisan buang sampah pada tempatnya. Itu ya unsur pendidikan lingkungannya di situ. Nah, menjawab Mas Ari kuwi jane cita-cita tuh kan biyen ning ora tahu kelakon. Memang sulit, misalkan iki lulusan Pasar Kangen iki panganane memang jos gitu. Nah, itu karena begini ya. Gini, Pasar Kangen itu kami punya database itu hampir 2000 tenan. Nah, peserta ini kita rolling. Memang dari setiap Pasar Kangen itu sekian persen memang yang kita pilih karena makanan ini yang harus ada. Terus sekian persen itu yang melakukan pendaftaran. Itu ada persentasenya. Nah, yang sekarang ini ada yang beberapa yang keterima adalah baru ikut Pasar Kangen pertama kali. Karena ya harus di rolling lah. Karena mereka itu kene iki Pasar Kangen yo payu. Bagine akeh gitu. Aku waduh duduk kuwi sih. Duduk payune nek payu ki payu. Wis, kan jamin. Payu. Nah,
Sebenarnya kan intinya pasar kangen itu ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Itu adalah gini. Pasar kangen ibarat pameran panganan lawasan yang orang sekarang tidak pernah makan atau tidak pernah tahu. Nah, makanan itu dilihat, dingerteni jenenge, baru ditemok atau sekompu, baru dipangan. Nah, setelah itu orang baru mengenal. Oh, jenenge tolpet iki kaya ngene, barangnya empuk, rasanya kaya ngene. Nah, saya kira ini penting. Karena di zaman sekarang ini, walah serangan takoyaki, taichan dan lain sebagainya, dan hamburger kayak gitu. Nah, kita bisa bayangkan anak-anak kita kalau tidak mengenal getuk, grontol dan lain sebagainya. Gue ini menunggu ya. Nah, kita bisa membayangkan itu. Artinya kita sebagai bangsa kehilangan kebudayaan. Karena kuliner itu kebudayaan. Kuliner itu kebudayaan dan berbasis bahan lokal. Kalau kita kehilangan kuih, ya sudah. Artinya ya wis, bocah sekarang takoyaki. Makanya ada workshop bagaimana anak-anak nyoba gawe panganan dhewe. Zaman dulu itu ya, bukannya dulu mesti lebih bagus, tapi dulu sekarang ini kan sudah banyak yang aus, banyak kebudayaan-kebudayaan yang hilang, termasuk kuliner. Saiki golek apa ya, kipol itu ya masih ada, tapi di tempat tertentu. Ning nek kowe golek hamburger, taichan golek saben dalan mesti ketemu. Itu. Nah, makanya pasar kangen ini menurut saya harus. Jadi di sini ada konsep ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan bukan berarti menanam, tapi bagaimana kita menciptakan, mengenali makanan kita yang dulu. Bukan berarti jadul, tapi makanan yang dulu kalau dikemas atau diolah dengan cara yang sekarang itu pun jadi keren, bisa jadi bagus. Contoh misalkan kayak apa makanan Jepang takoyaki. Ini Jepang itu jadi panganan kuno. Saya pernah ke sana, itu jadi panganan kuno, tapi bagaimana Jepang bisa mengemas hingga sampai di negara kita. Nah, tekan kene kok nek mangan kuwi yo bergengsi seakan-akan kelas sosialnya menjadi naik. Nek kono jane yo biasa wae, yo jajanan biasa. Nah, kalau itu dibiarkan, apakah kita akan menjadi bangsa yang kalah mengkonsumsi barangnya wong itu? Nah, sekarang bagaimana produk makanan kita, kreativitas makanan kita, itu kita naikkan harganya. Media ini pasar kangen. Nah, menjawab pertanyaan Mas Arimo yo angel. Nek lulusan pasar kangen itu mesti enak apa ora? Itu yang harus pakai studi yang panjang. Kayak sertifikasi toh. Nah, kayak sertifikasi toh. Tapi gini, selama tahun ke-14, tapi 16 tahun itu dulu pertama kok enggak ada orang peserta atau siapapun yang menciptakan varian makanan baru. Ya, tapi berbasis makanan lokal. Contoh gini, orang dulu kok iso gawe teng-teng blojo kayak kacang jenenge teng-teng. Simple. Gawe lemper ketan dikei isen-isen dibungkus godhong gedang dan jadi jenenge lemper. Saiki luwih modern, sekolah gizi ono, sekolah kuliner ono, teknologi luwih maju, tapi tidak ada makanan baru. Tidak ada. Kok malah dodol panganan wae wong liya. Nah, saya pernah mimpi, iki nek ono tak kei hadiah gede-gedenan. Mas boho golek saka ndi duite. Nek ono. Nah, kenapa? Karena supaya di kita itu punya panganan anyar, jenenge mbuh gitu. Nah, yang lahir sekarang ini adalah makanan yang dulu pernah ada di toko meneh atau ikutan, misalnya bakmi, kono bakmi nyemek, bakmi ya bukan makanan baru, induknya bakmi, sing beda sing liya gitu.
selama ini belum pernah ada. Ya kira-kira gitu. Jadi Mas Ari matur suwun itu penting. Ya untuk kami itu memang cita-cita kami. Apalagi ini ada online dan lain sebagainya, mungkin pasar kangen dari marketplace ya keren tuh ya. Di marketplace pasar kangen itu kan menarik juga gitu, saya pikir. Semoga itu bisa tercapai. Nah itu yang sudah bisa kita utarakan itu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Atau bubur? Monggo. Maksimal 20.000 ya? Iya, monggo bubur. Ini menjadi kesepakatan bersama kemarin bahwa untuk makanan itu maksimal 20.000, maksimal 20.000, sehingga memang tidak ada perang harga nanti, karena semuanya nanti menu semuanya nanti ditempel, sehingga tidak ada nanti sing ngopo Mas. Nah, jadinya Nah, saya tambahkan, ini keputusan kami, makanan maksimal 20.000. Kenapa 20.000? Karena kami DPY dan kami pelaksana itu tidak ada hubungan bisnis sama tenan, mau gratis kok. DKI tendo, DKI bubuk, DKI lampu, sumber banyu, kebersihan udah dari kita, tenaganya. Nah, nanti tolong juga teman-teman orang. Nek ono sing larang tulisan bayar apa-apa. Diisen-isen bayar. Gitu. Dan nanti nek konangan lapor wae ning panitia tak usire nek ra gelem hidup ya rego. Lho iya toh. Gini, kudu ngono ini urip bareng kok. Bareng kok. Gratis kok. Bayangno 1.300 ditompo 200 itu loh. Itu loh. Artinya kan sebenarnya kan masih banyak orang yang baik gitu. Nah, ini di pasar kangen ini semakin tahun kesini itu varian makanannya semakin turun. Elek ya dhewe ngene. Oh sing tahun mbiyen kae iki kerupuk juluke lho. Payu. Wah saiki sing daftar ku awet. Nah, kabeh pilih kuwi benar. Apa sih neng sirai mergo payu. Aku dudu iki. Gitu loh. Jadi ketika kita membaca semua yang masuk, waduh, iki wong-wong iki ndak munafik, duit gelem. Ning jenengan kita gratis sih. Mosok dibagi sithik lumayan lah gitu loh. Ojo njuk wah ngeduk ora adil gitu. Jenang, akeh banget. Tuh. Nah, makanya sekian persen itu dari panitia memang kayak bakul buntil kayak diundang lain. Itu khusus. Supaya apa? Variannya banyak. Ketika kita punya varian makanan yang banyak, publik itu iki to buntil, iki to wingko, iki ono botok kayak gitu. Jadi ini aku tuh ya nggak tahu ini teman-teman kalau tahu kenapa ya kok sampai mudun kayak gitu. Apa yang mereka jual. Tapi sementara ini kalau saya melihat ini mesti mergo payu. Mesti mergo payu. Jenenge jeruk ora singgulah kuwi wae banget kuwi. Makanya gitu. Tapi kemarin kita cek buntil nggak ada. Cedak loh, muntilan loh. Ora ono. Sementara kita udah pendaftaran dan informasi itu udah kita blow up kemana-mana gitu. Jadi gitu. Jadi ini ya mari kita pikir bersama ini soal kebudayaan kuliner ini. Ah monggo nanti jangan yang nulis terserah mau itu di blow up atau apa. Saya kira saya terima kasih banget itu loh dibantu dengan teman-teman di sini. Monggo, kira-kira ada lagi? Monggo. Pak Anto sih Mas Git. Baik, terima kasih. Ada siapa yang mau nanya silakan dulu. Sambut jenengan Win. Pak Anto ya. Urut umur lah ya. Oke, Mas Om, tadi sempat perlu di underline di garis bawah tentang edukasi. Nah sekarang ditekankan lagi ke literasinya Mas. Banyak jajan pasar asli lokal itu namanya orang tahu, tapi kan belum jelas. Siapa tahu sekarang pedagangnya itu kita
edukasi untuk literasi. Mbok sing mbok tutur kuwi ditulis jenenge apa, terus ono rinciane kuwi ingredient nek saiki bahasa bungkusnya itu terbuat dari apa dan dijamin ada pengawetnya enggak. Nah itu yang jadi sekarang kan publik udah mikirnya ini yang pengawet atau ini yang pengawet atau itu sudah diupayakan untuk diedukasikan ke tenang atau bagaimana atau gimana langkah atau masih dalam angan-angan atau sudah mulai kita coba. Terima kasih. Iya, moga Mas langsung. Ya, sebenarnya hampir mirip, cuma setengah sudah tertanyakan oleh Pak Anto. Ya. Saya ada 2 poin. Yang pertama adalah tadi terakhir ngomong buntil ya, buntil. Apakah saya terus jadi berpikir, apakah nanti kedepannya atau mungkin sudah ada, saya kurang paham. Materi dari panganan-panganan ini ada radiusnya enggak? Anggaplah gini, Klaten kan ada yang dijual di Jogja, anggaplah kayak angkringan ya. Angkringan itu sudah seperti punyanya Jogja, padahal aslinya Klaten. Ya. Nah, apakah ada radius yang akan di cover oleh pasar kanan? Ya mungkin Magelang ada, mungkin Getuk Magelang bisa masuk. Itu yang satu. Kemudian yang kedua edukasi ya, bersama kayak Pak Anto. Cuma ada yang saya agak ganjel sedikit ya beberapa kali ke pasar kanan itu adalah bagaimana edukasi si pedagang untuk menyajikan sebenarnya itu bagaimana. Jadi saya pernah lihat ada yang belanja ini ya dagangnya manut aja gitu loh. Padahal kalau menurut saya itu sebenarnya ya gagatuk gitu loh. Jadi kalau bisa jadi paketnya naik. Anggaplah kalau kayak tempe bacem jelas ya. Ada ketan, ada 3. Nah ini sekarang kalau pembelinya minta itu ditumpuk gitu aja, edukasinya jadi hilang gitu loh. Jadi sebenarnya satu porsi itu aslinya itu begini, kemudian cara makannya bagaimana gitu loh. Itu yang banyak saya lihat kok jadi orang cuma sekedar beli makan tapi dia tidak tahu sebenarnya materinya itu apa saja, satu porsi itu isinya apa saja gitu aja. Terima kasih. Jadi matur suwun. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nanti digabung aja nih Mas Anto. Jadi gini, kalau sebenarnya itu sangat bagus Mas Anto. Saya matur suwun itu. Jadi kan orang ini belum pernah tahu gawe ini iki piye, bahannya apa wae. Makanya kita di sini mengadakan workshop untuk gawe panganan. Nah, pernah di luar seperti ini kami ngobrol sama Romo Banar dan orang-orang pinter itulah. Sebenarnya kuliner kita ini bentuknya arsip hidup. Nah, 10-20 tahun yang lalu kan jadah ki kalau ngopo. Kuwi wis angel. Makanya sebenarnya kan kalau ini bisa dibukukan menarik secara antropologi, secara sosiologi, itu sangat menarik. Gawene piye, bahane apa, desane ndi, kampunge ndi, sapa sing gawe. Ini memang kalau ya ono sponsor ya buku tentang pasar kanan, direktori itu akan jadi lebih mendetail saya kira. Nah ini ini kita coba mikir bareng-bareng. Wong ini juga tinggo bangsane dhewe, tinggo dulure dhewe gitu. Jadi Mas Anto itu menarik. Saya ingin ada. Namun begini ya, ini juga soal strata pendidikan saat ini kan yang jual juga ada sim kuliah, sim oral, sim itu memang untuk menuliskan itu memang sangat rumit. Tapi sebenarnya saya harusnya punya tim untuk itu, menuliskan itu. Nih ini waktunya yos berkomentar
Ada sebenarnya bidang, tapi saya matur suwun itu Mas Tanto. Saya kira itu pertanyaan yang menarik. Jadi resepnya opo, gabahannya opo, higienis opo ora. Nah, terkait dengan yang unsur pendidikan panganan ini gandenge karo iki balik meneh mergo sing dipikir payu. Nah, di sini sebenarnya saya bukan menyalahkan penjualnya ya. Nah, saya belum pernah memberikan kowe dodol nek iki gandenge karo iki karo iki. Kan ya ora cocok lah nek jadah yo karo jeruk. Nah, gitu kan enggak cocok lah. Artinya sudah penjual itu juga harus mendidik. Ini belum. Saya belum menginformasikan itu kepada para tenan. Ini menarik Mas. Matur suwun itu kalau bisa jadah tempe ya jadah tempe. Biasanya mereka dodol sing tuku ki yo niki yuk dipangan bareng yo prinsipe ana yang weteng yo campur kok. Nah, tapi ini gojek. Tapi itu bener banget. Nek sego iki lawe opo? Iki lawe opo? Kenapa kok ngono? Kan seperti itu. Seperti sayur lodeh. Sayur lodeh itu ono melinjo, ono iki ternyata mungkin menurut antropologi makanan itu nek mangan melinjone itu asam urat. Nek dicampur iki dadi lodeh ternyata asam uratnya hilang. Jarine ngono kuwi. Nah, kemungkinan kuliner kita juga seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan nek kaya ngono hilang. Pengetahuan itu hilang. Nah, dia ngopo? Nah itu, jadi saya sementara ini ideologiku ya ketahanan karena itu penting banget mlebu nang weteng ya. Mlebu nang weteng dadi pikiran, dadi keputusan, dadi kebijakan. Itu iki bayanganku ngono kuwi. Saya sederhana aja Mas. Tadi belum dijelaskan mengenai tanggal 18 sampai 27 itu bukanya jam berapa sampai jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kesenian itu nanti apa saja dan di mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, penonton yang gratis. Menanggapi pertanyaan teman-teman, saya pikir pertanyaan cukup bagus. Kalau untuk melengkapi pasar kayu seperti yang diidealkan Pak Om, saya pikir ini kesempatan. Katakanlah untuk mencatat semua itu kalau dilaksanakan besok tanggal 12 kan nggak mungkin. Ini bisa untuk catatan tahun depan. Misalnya seperti ini, kita bikin buku kuliner. Nah nanti bisa kerjasama dengan teman wartawan. Untuk Karena ngono lho itu nanti, nah buku itu nanti dijual di pasar kangen itu, gitu. Nanti motifnya apa? Nanti Pak Om punya tim itu, tinggal kita wartawan melaksanakan saja. Terus ini tiap tahun kan ini Bu, peserta itu kan meningkat terus. Katakanlah yang sekarang ini 1.300 yang diterima hanya 200 sekian. Ini kan mestinya hanya masalah tempat. Sekali-sekali tahun depan dibuat dan spektakuler. Kalau perlu Jalan Sriwedari ditutup. Ini lebih gila, ditutup kayak ditutup terus, tapi di sana nanti dikasih staff. Nah perlu itu toko buku itu kon ngalah. Itu kowe iki sosok kono kene iki maju awak iki. Nah, maksud saya begini, itu kan bisa diatur nanti siapa tahu justru malah kedatangan masyarakat itu membantu toko buku untuk beli. Kan di sebelah timur itu kan kosong, bisa dimanfaatkan. Nah, kalau lahan ini dianggap kurang, bisa jadi ini tetangga sebelah
Itu dipakai. Ya, ini tadi. Dipakai. Baru Itu. mau saya sampaikan. Oh gitu. Nah ini kan karena apa? Karena kalau lihat idenya Pak On itu cemerlang. Wah. Benar. Saya nggak ngarep kok ngomongin. Karena juga membantu pemerintah soal ketahanan pangan tadi. Ini bagus. Saya pikir itu, dan kalau ada nanti juga ini makanan kayak ini apa itu? Itu apa ya? Pakai manding itu loh. Botok manding. Terus botok gede. Wah itu kan zaman cilian saya. Kalau ini mungkin teman-teman ini nggak ngalami. Masih milenial terus. Bentar, nanti saya nyambung dikit dari pertanyaannya pagi tadi, nyambung. Pengalaman dari yang tahun-tahun kemarin adalah banyak penjual-penjual selain di pasar Kangen, area Kangen, di luar itu malah makan makanan yang modern gitu. Terus untuk pengunjung pun juga kayak semacam mereka cuma untuk parkir tuh mobil 25.000. Mungkin antisipasi dari panitia mungkin bisa di Ya, nanti yang tadi bubur, singkuiko aku jawab. Tapi saya tadi ada yang lupa mas. Makanan di sini di Pasar Kangen sebenarnya tidak terbatas wilayah. Jadi soal wilayah itu loh. Magelang itu sama Bupora, Klaten sama Bupora. Sebenarnya ini khas Jogja ya tidak. Artinya sebenarnya makanan Nusantara. Saya mau ini, neng Pasar Kangen ono bakul gudeg, ya percuma. Orang ono Pasar Kangen lihat gudeg begino. Iya toh. Nah, saya kira sebenarnya juga akan menarik ketika misalkan dulu pernah saya punya gagasan untuk melibatkan teman-teman asrama. Itu untuk menjual makanan di sana. Tapi ternyata organisasinya juga kurang sulit ya. Maka yang muncul cuma 3 atau berapa makanan. Kan orang Jogja mangan es palu butung Makassar kan sesuatu. Nah, jadi bukan selalu makanan yang ada di Jogja. Makanya sebenarnya soal wilayah kita kabutan, yang penting adalah makan Nusantara berbasis dari bahan-bahan yang kita punyai. Itu ya Mas ya. Monggo ukur yang lagi. Oke, matur sembahun terkait ini kalau setiap selesai kegiatan kan kita perlu ada evaluasi, dan terkait juga di penganggaran yang ada di kami, sehingga memang untuk tahun ini sudah lebih dari target yang kita yang sudah ada. Jadi biasanya itu hanya 140-an ya. Ini sudah ada 177 dan kerajinannya pun juga ada 108. Sehingga ini seluruh area Taman Budaya ini semuanya terpakai di Pasar Kangen. Kemudian kaitannya dengan yang di luar. Nah ini rembukannya rada angel itu menurut saya. Karena memang juga ya sing duwe pasar juga ikut monggo, kalau itu mesti penjenengan sudah tahu semua. Sehingga mungkin kalau misalnya di tahun depan memang ini ya kita ke tetangga sebelah kita gitu. Ini karena aksesnya dari Benteng Serdadu pun juga dari Taman Budaya, sehingga memang kita sudah sangat berkoordinasi dengan baik dengan Museum Benteng, sehingga memang kalau tahun depan itu memungkinkan dan anggarannya juga mencukupi, kenapa tidak. Kemudian yang kaitannya dengan pergelaran seni, memang kita Jumat jenisnya macam-macam ya, ada ketoprak, ada wayang kulit, kemudian ada jadilan, ada teater, semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mewakili dari kesenian yang ada di Yogyakarta. Satu lagi apa nih kalau bukanya itu karena kita masih PPKM level 1, jadi jam 1 siang sampai 9 malam. Paling telat itu 9:30 sudah selesai. Karena kita juga, karena kayaknya COVID sudah mulai masuk di Jogja ya, sehingga memang
protokol kesehatan tetap kita jaga, untuk pedagang untuk tetap pakai masker. Kemudian untuk cuci tangan sudah disiapkan dari dunia Mas Om. Ngaten, matur nuwun. Ya, saya nambahin tadi idenya Mas Giarto soal buku itu ya, itu menarik banget. Makanya nanti saya kira kalau waktunya ini setahun depan, insya Allah pasar kanan harus ada lagi. Saya akan ingin koordinasi dengan teman-teman nyusun itu. Perkara dijual atau kita gratiskan itu soal lain lah. Artinya kalau memang nanti dari pemerintah, ya wes tak tambahin dananya ini ono bukune, isinya resep atau sejarah makanan itu akan menarik, itu akan menambah apa ya, ada value gitulah. Apakah nanti bentuknya hard copy atau soft copy atau bentuknya di online. Tapi kan yang nulis dia ya butuh difasilitasi kan, itu orang garangan misalkan seperti itu lah. Menarik sih. Aku ya ini kelingan kowe ya. Kelingan kowe bisa. Itu. Nah, pertanyaannya Mas Ari, yang di luar makan memang. Jadi sebenarnya wilayah kita itu pagar gitu. Karena pasar tangan ini rame, yang biasanya buat tempat parkir, ya pingin kono nggak kepanitiaan dewi ngedol space. Nah, naik ngedol space mungkin kono ya orang duwe konsep ketahanan pangan, sing penting payu. Maka yang jualannya apa aja, biasanya progo sing isor kayak pindah, nanti prancis itu. Nah, itu kita nggak bisa melarang karena bukan wilayah kita. Dan kita sudah koordinasi soal parkir dan keamanan, itu sudah koordinasi dengan teman-teman yang menguasai ini. Kita tetap parkir motor 2000, itu sudah sepakat. Kita ngomong, ning gue praktekin. Aku ngerti karena pimpinannya saya udah ketemu, ya wes 2000, wes sepakat nih. Tapi kan dia punya anak buah akeh, yang itu mungkin nggak bisa terkontrol. Tapi kita sudah mengatur parkirnya gimana untuk mereka. Nah sebenarnya soal makanan itu aku aduh kok makanan ini kalau ini nah gitu. Nah saya belum tahu persis, misalnya tahun depan Mas yuk gabung panganan kudu ini piye. Karena dijual mereka. Bahannya itu dijual. Akhirnya gratis ya. Jadi dia yang milik payu nih. Sebenarnya kalau mereka mau kerjasama, luberan umbunan. Kalau ditolak praktik, neng jenis panganannya kudu ini loh. Mungkin bisa kan? Ya karena ini soal koordinasi aja. Selama 16 tahun saya baru tahu persis. Oh, itu penguasaan ini. Biar kita nanti sopo jadi penguasaan ini. 15 tahun lagi ketemu ini. Oh jenengan loh. Iya tadi. Nah, kenapa? Mereka juga untung ketika wah itu gede-gede loh. Mereka itu sangat berterima kasih sama budaya, sama pasar tangan karena iso bayar kontrak rumah, iso bayar SPP barang dari pemasukan parkir. Jadi wis menarik ini. Wis padha kredit barang, ming durung disadake yuk ideologine iki yo. Dan itu yang belum. Mereka masih ya wis lah. Untuk tahun ini ya wis lah, nggak tahu nanti tahun depan siapa tahu kami akan dialog sama mereka. Ya wis nek niat ngono, jogo urusanmu. Neng sing itu adalah ini. Memang kadang itu juga menghilangkan niat atau visi kami. Wong Jowo ngertine ketemu kuwi. Dianggep kuwi yo pasar tangan. Nah, kira-kira tingkat kerumitannya seperti itu. Yang dulu saya pernah ketemu Haryadi, wali kotane. Bung iki piye iki parkir ini? Wah, meng anu wae ora rampung-rampung. Ora iso ngatasi gitu. Nah, ternyata itu di bawah kekuasaannya Dishub provinsi ya, sama ini Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP. Di Satpol PP itu. Dulu zaman Pak Heri, saya juga lapor ke Pak Heri. Pak Heri lumayan, waktu itu masih bisa mengatasi. Haryadi sing ra iso. Men anu lae gitu. Wah iki
Tinggo dhewe lho, tinggo kutone dhewe lho. Itu. Nah, kira-kira anunya seperti itulah ribetnya. Makanya idemu cukup kono. Ayo niki wonge akeh. Numpuk niki sapa penguasane, sapa ini. Intinya sebenarnya kan pada ekonominya sebenarnya kalau kita. Nah, ini bagaimana kita juga mencari secara ekonomi, ini dipikir bareng. Digo Yojo ini, orang digo si asik untuk Jogja. Kita kira seperti itu. Monggo kalau masih ada atau disudahi atau apa? Cukup? Jenang wedang isih ana dinteke. Masih ada? Sampun cekap? Wes cukup? Nggih, matur suwun, terima kasih kerjasama